Ya, masih di terima kasih. Forbes. Masih bersama kami di dalam Forbes Forum Bisnis Metro TV ya Maria. Ya, sekarang saya mau tanya ke Pak Hari Azhar Aziz. Ya. Ini padahal udah dari 2010 ya sebenarnya redenominasi ini digaungkan. Tapi sampai sekarang pun sudah start kick off tapi draft undang-undangnya belum masuk ke DPR. Secara formal itu baru masuk di Prolegnas 2013. 2013? 13, oke. Sekarang ini. Tahun ini. Itu pun baru list. Baru list. Baru list, jadi ada sekitar 70 RUU redenominasi itu masuk satu. Itu namanya RUU perubahan nilai rupiah. Oke. Tidak pakai redenominasi, Mbak. Belum ada redenominasi, Nah, oke. Jadi Pak Sigit nggak usah khawatir, Pak. Itu undang-undangnya itu RUU perubahan nilai rupiah. Ya. Yang selalu didengungkan itu nominal, bukan nilai. Itu ada dua perbedaan. Kita mau nilai ataukah kita mau nominal? Yang masuk di prolegnas yang nilai atau Nilai yang nominal? rupiah. Nilai Nilai. rupiah. Jadi, nah itu sebanding dengan Undang-Undang Bank Indonesia bahwa Bank Indonesia itu menjaga stabilitas nilai rupiah. Ya. Apa indikatornya? Pertama inflasi, kedua nilai tukar. Iya. Jadi BI dianggap gagal kalau terjadi kenaikan inflasi, kalau terjadi penurunan nilai tukar. Nilai tukar rupiah. Tapi kan tidak ada punishment-nya, undang-undang tidak memberikan punishment kepada Bank Indonesia. Tapi kami di Komisi 11 sudah memberikan benchmark, kalau inflasi yang sudah ditargetkan itu tidak berhasil oleh BI, kita potong gaji Gubernur Bank Indonesia. Potong gaji aja, Pak. Ya. Itu sudah kesepakatan kami Belum di komisi. mulai juga, belum juga kick off. Jadi soal RUU ini, itu yang kedua salah besar dilakukan oleh pemerintah dan BI. Apa itu, Pak? Sosialisasi. Sudah berjalan. Apa itu artinya sosialisasi? Artinya undang-undangnya sudah jadi. Iya. Undang-undangnya belum jadi, RUU-nya pun belum jadi. Nah loh, sosialisasi gimana dong? RUU-nya belum jadi, kalau sudah jadi itu artinya sudah ada tanda tangan presiden, dikirim ke DPR. Ya. DPR disidangkan paripurna, ditugaskan kepada komisi yang terkait, misalnya komisi 11. Ini RUU-nya pun belum ditandatangani oleh presiden, sudah sosialisasi. Mereka katakan, pemerintah katakan bukan sosialisasi loh Pak Hari, konsultasi publik. Loh, kita sebut tadi sosialisasi dari tadi Pak Sigit, Pak segala macam itu. Katanya konsultasi publik Pak. Yang saya setuju konsultasi publik. Oke. Kalau konsultasi publik artinya apa? Publik boleh menerima, boleh menolak. Oke. Artinya pemerintah mesti fair. Bagaimana mekanisme konsultasi itu? Bisa menerima, bisa menolak. Nanti masuk ke DPR, DPR pun bisa membuat satu konsultasi publik. Ya. Sebutlah, pemerintah merumuskan, publik menerima. DPR membuat konsultasi publik, merumuskan, menolak. Oke. Nggak jadi kan? Ya, ini menurut Pak Hari yang adalah Wakil Ketua Komisi 11 Keuangan Perbankan yang masih dari partai pemerintah atau teman pemerintah atau Kita ingin pemerintah itu rasional. Oke. Oke. Baik Jadi Pak Hari. Golkar itu, Ya. maaf. Oh iya. Jangan kampanye dulu Pak. Maaf. Apa namanya? Itu kami, partai kami itu mendukung pemerintahan yang rasional. Baik, saya ingin bertanya ke Pak Aksanul Kossasi di sini daripada kemudian nanti Pak Hari menjadi semakin tidak enak begitu untuk bicara. Mas Aksanul, kalau melihat sikap Pak Hari itu bisa dianggap sebagai sikap Komisi 11 Keuangan Perbankan dalam konsultasi dengan pemerintah soal rencana redenominasi, atau Anda punya pendapat yang berbeda? Bagaimana? Ya, ini bukan forum perdebatan Komisi 11. Bukan. Jadi Bukan. memang pada saat kita membahas Undang-Undang Mata Uang, ada satu pasal khusus yang mengatakan bahwa untuk redenominasi akan dibuat undang-undang terpisah. Nah, Bank Indonesia sekarang diwajibkan dan pemerintah tentunya untuk melakukan kajian ilmiah, kajian akademis segala macam. Bank Indonesia dan pemerintah ini melakukan satu kalau itu dikatakan sosialisasi ya boleh saja, kalau itu dikatakan konsultasi publik ya silakan. Tapi ini adalah dalam proses menyiapkan RUU. Ya. Sebelum itu sampai ke DPR, tentunya pemerintah dan Bank Indonesia itu harus betul-betul menyiapkan. Karena yang paling penting dalam undang-undang ini bukan sosialisasi daripada undang-undangnya, tapi sosialisasi maksud terhadap undang-undang itu. Artinya, seperti yang disampaikan oleh Pak Sigit, jangan sosialisasi di hotel-hotel berbintang. Libatkan semua unsur pemerintahan dari mulai presiden bahkan sampai kepala desa.
Libatkan untuk melakukan sosialisasi itu bagaimana rakyat agar sampai muncul Nanti sekalian kebingungan baru, sosialisasi yang lain. ya silakan. Tapi begini, ini kan bagian dari reformasi keuangan kita. Ya. Ini jauh dari agenda politik. Ini betul-betul untuk kepentingan ekonomi. Jadi kalaupun kita kaitkan dengan 2014 juga jauh. Karena prosesnya juga. Kalau 2013 ini masuk ke DPR, 2014 kita bahas. Masa sosialisasi mungkin 2 atau 3 tahun. Kemudian masih lagi proses penyesuaian di mana Transisi. dua uang beredar itu makanya sampai butuh 6-7 tahun. Mungkin sampai tahun 2020 kita baru bisa ada uang yang namanya $100 menjadi $1.000 menjadi hanya Ya. Rp1. Dan mungkin pada saat itu pemerintah sudah berganti begitu ya, Pak Sanul? Ya, satu. Yang kedua, kalau itu kita kaitkan dengan rencana Bank Pasar ASEAN di 2020, itu juga akan membantu kita. Tapi yang lebih penting saya mendengar, Vietnam juga melakukan ini. Rencananya melakukan ini. Karena nanti di tahun 2019 atau 2020 akan ada rencana yang namanya mata uang bersama ASEAN. Kalau sampai kita punya, masih kepanjangan, Vietnam kita punya angkanya masih kepanjangan, sulit untuk melakukan satu persamaan terhadap mata uang ASEAN. Apakah demi itu mata tadi uang bersama. sejajar dengan mata uang ASEAN? Itu salah satu saya rasa. Mengesampingkan efek psikologis tadi ke masyarakat yang merasa daya belinya turun? Pasti ada. Tapi pemerintah dan Bank Indonesia harus mencari alternatif bagaimana caranya kalau kira-kira inflasi diperkirakan naik sampai 3 atau 5%. Ya. Dari yang standar. Ya coba dari sekarang dicari bagaimana caranya mereka untuk mengurangi efek ini. Baik. Saya yakin kalau harga Rp700 pasti dibulatkan ke 1.000 misalnya. Itu pasti. Tapi gimana caranya? Apakah ada instrumen moneter untuk menekan itu? Oke. Iya. Jadi ini penyederhanaan, Baik. ya, bukan penguatan nilai, bukan penguatan nilai rupiah, tapi ini penyederhanaan rupiah. Baik, tadi saya dengar bisik-bisik di sini. Saya belum setuju. Gimana? Tetap saya tidak setuju sosialisasi. Oke. Menurut saya sosialisasi Pakai itu, istilah lain begitu ya Pak Hari? Konsultasi kalau publik, konsultasi Pak. publik saya setuju. Oke. Ya. Kita belum setuju berapa nol yang dihilangkan. Ah. Mau 3-0, 4-0, 5-0. Kalau 5-0 berarti kita dapat 10 sen itu sama dengan $1. Kenapa tidak kita buat rupiah menjadi super lebih hebat daripada dolar? Oh. Itu satu. Jadi rupiah menjadi super money terhadap dolar. Kok pemerintah merasa rendah diri betul? Kok dibuat satu menjadi 10 rupiah? Begitu? Rupiah. Itu satu contoh. Ya. Oke. Yang kedua soal masa transisi berapa? Berapa sesungguhnya? Berapa lama? Ya. Yang ketiga, soal berapa biaya yang dibutuhkan. 200 miliar untuk awal katanya Pak Ronald Waas. Total Deputi Gubernur. seluruhnya berapa? Belum keluar, Pak. Berapa anggaran yang sudah dikeluarkan Ya kan untuk RUU-nya aja sosialisasi belum ini? masuk, kita belum tahu anggarannya Pak. Kita tidak ada setujui di dalam Oke. ATBI 2013 anggaran sosialisasi. Ah. Di APBN pun tidak ada anggaran sosialisasi 2013. Oke. Jadi ini apa? Ini pemerintah tidak terbuka. Oh. Ya. Kalau bisa semuanya dibuka dong. Baik. Sementara ini kita konsultasi publik, mari kita ingin juga bertanya kepada seorang pengusaha, Ibu Eka Sari Lorena, yang setiap hari mungkin akan ketemu dengan uang-uang kecil Receh. begitu ya Bu ya. Menurut Ibu bagaimana sebenarnya redenominasi ini? Setuju atau tidak setuju? Bisa langsung bicara Bu? Oh enggak, langsung Udah nyala, Bu. itu udah Silakan. nyala Bu. Halo. Ya. Itu tergantung perusahaannya Pak. Kalau yang punya taksinya 30.000 sih uangnya besar ya Pak ya. Kalau yang Metro Mininya yang satu ownernya punyanya 20 orang ya itu pasti uang recehan begitu. Tapi sebenarnya sebagai rakyat yang bekerja di bidang mobilisasi orang dan barang. Transportasi. Menurut saya negara ini paling penting itu dua memang kalau kita berbicara. Satu berbicara yang tentang aspek finance. Karena apapun kegiatan dalam hidup ini pasti bersentuhan dengan finance. Ya. Dan namanya juga finance itu didukung oleh namanya mobilisasi. Sehingga ada kegiatan yang menggunakan uang tadi dalam bentuk macam-macam. Tapi kalau sebagai rakyat menurut saya karena kita terdiri dari 850 etniks background ya terbesar di dunia. Ya. Pengalaman dari kami itu di Organda, organisasi juga untuk para pengusaha angkutan umum dan barang. Undang-Undang nomor 22 tentang lalu lintas yang disahkan tahun 2009 menggantikan KM 35 yang sudah 3 tahun 2012 saya pergi ke DPC Dayak dengar saja belum begitu. Jadi saya ini mau kembali lagi ya 2 hal ini penting mobilisasi notabene sangat bersentuhan erat
dengan mobilisasi ini transportasi. Oke. Kita mau bilang hebat atau apapun, orang tidak bisa ke tempat kerja, orang tidak bisa memproduksi sesuatu, Baik. bank juga nggak bisa Jadi- kasih uang kepada perusahaan, juga nothing Oke, gitu. jadi Anda ingin mengatakan ini juga perlu diberi Saya tidak bilang baik apa komunikasi buruk, bagi publik, saya oke. satu, Nah. jelas dampaknya secara Oke. simpel kepada sektor real yang make things move. Nomor 2, boleh belajar dari industri lain yang sudah 3 tahun, Undang-Undang nomor 2000, Iya. Undang-Undang nomor 22 tahun 2009, ya seluruh Indonesia ini kebanyakan yang saya lihat kalau saya ke daerah ya masih belum familiar. Jadi Iya. 2 hal ini penting, transportasi dan finance. Baik. Jadi mohon dipertimbangkan dengan sangat signifikan dan detail. Iya, Terima itu kasih, pasti itu akan saja dari repot saya. juga ya mensosialisasikan apalagi dengan bahasa yang sulit seperti ini, redenominasi. Iya, saya ke Pak Theo. Pak Theo, mungkin Ya. Anda punya pendapat soal ini. Baik, tapi Maria sekali lagi saya mohon maaf Bang Tio, bukan karena Bang Tio yang sedang pakai mikrofon, tapi kita harus jeda dahulu, nanti akan dilanjutkan selepas jeda berikut ini. Dan pemirsa tetaplah bersama kami, Forbes akan berlanjut sesaat lagi.